Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ladia Fasya Azahra dengan NIM 241252405 dari kelas AB. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat pada matkul kimia organik. Di sini saya akan menjelaskan ada definisi, jenis-jenis dan identifikasi karbohidrat. Jadi, karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat dalam alam. Banyak karbohidrat mempunyai rumus empirisnya CX-H2OY. Karbohidrat sebenarnya adalah polisakarida aldehid dan keton atau turunan mereka. Pada senyawa yang termasuk karbohidrat terdapat gugus fungsi, yaitu gugus OH-, gugus aldehid atau gugus keton. Sir Walter Norman Howard, seorang ahli kimia, berpendapat bahwa pada molekul glukosa, kelima atom karbon yang pertama dengan atom oksigen dapat membentuk cincin segi enam. Oleh karena itu, diusulkanlah penulisan rumus struktur karbohidrat sebagai bentuk cincin furan ataupun piran. Nah, ini bentuk cincin furan dan ini bentuk cincin piran. Nah, sekarang ada jenis karbohidrat. Jenis karbohidrat itu ada yang berdasarkan jumlah sakarida. Nah, yang berdasarkan jumlah sakarida itu ada monosakarida. Jadi monosakarida itu adalah karbohidrat paling sederhana sesuai dengan rumus kimia umumnya CH2O dan disebut gula sederhana. Mono atau satu sakarida yang berarti gula di mana terbentuknya disakarida, oligosakarida dan polisakarida. Monosakarida mengandung 3 sampai 7 atom karbon dan berfungsi sebagai blok bangunan untuk molekul yang lebih besar. Rumus kimianya itu ada CH2O. Dan ini gambar struktur jenis dari monosakarida. Ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Dan ini contoh dari monosakarida. Yang pertama itu ada glukosa. Glukosa atau C6H12O6 adalah salah satu monosakarida yang terpenting yang disintesis selama fotosintesis dan berfungsi sebagai bahan bakar dan sumber energi, disimpan sebagai glikogen polimer pada hewan dan sebagai pati pada tumbuhan. Glukosa adalah salah satu produk utama fotosintesis dan memulai respirasi seluler pada prokariota dan eukariota. Nah, ini gambar struktur dari glukosa. Glukosa itu ini dalam bentuk cincin piran-piran. Awalnya glukosa itu merupakan rantai lurus, namun ketika berada di air, gugus OH pada karbon 5 menyerang gugus aldehid pada karbon 1 sehingga terbentuk bentuk cincin. Bentuk inilah yang paling stabil dan banyak ditemukan di alam. Selanjutnya ada galaktosa. Jadi galaktosa adalah sejenis gula yang kurang manis dibandingkan glukosa dan tidak terlalu larut dalam air. Galaktosa lebih banyak ditemukan pada disakarida, laktosa atau gula susu. Galaktosa diklasifikasikan sebagai monosakarida, aldosa, heksosa, dan merupakan gula pereduksi. Jadi ini gambar dari struktur galaktosa. Mirip dengan glukosa, memiliki cincin cincin 6 sisinya dan yang berbeda itu hanya letak OH-nya. Yang
Selanjutnya, contoh dari monosakarida itu ada fruktosa. Jadi, fruktosa atau levulosa adalah gula monosakarida yang banyak terdapat pada buah, madu, dan beberapa sayuran. Fruktosa biasanya ditemukan bersama glukosa dalam sukrosa. Selama pencernaan, sukrosa dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Rasa fruktosa lebih manis dibanding gula biasa dan memiliki indeks glikemik rendah sehingga sering direkomendasikan untuk penderita diabetes. Metabolismenya itu melibatkan fosforilasi serta beberapa tahapan enzimatik di hati. Jadi, ini gambar dari struktur fruktosa. Nah, bentuk cincinnya itu berbeda, bukan lagi 6 sisi, tapi 5 sisi, karena struktur awalnya itu ketosa. Baik, selanjutnya ini jenis karbohidrat berdasarkan struktur dari jumlah sakaridanya. Yang itu selanjutnya ada disakarida. Jadi disakarida terdiri dari dua monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Ikatan ini dibentuk oleh sebuah reaksi kondensasi yang terjadi antara kedua unit gula sehingga melibatkan hilangnya atom hidrogen dari satu monosakarida dan gugus hidroksil dari lainnya. Disakarida dipecah menjadi dua monosakarida di usus kecil selama proses pencernaan. Disakarida lain yang ada di dalam itu termasuk sukrosa, laktosa, dan maltosa. Rumus kimianya itu ada C12, H22, dan O11. Dan ini gambar struktur jenis dari disakarida. Yang pertama itu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Gambarnya seperti ini. Dan ini ada contoh disakarida. Yang pertama itu ada sukrosa. Jadi, sukrosa adalah disakarida yang paling dikenal karena perannya dalam nutrisi manusia. Sukrosa disintesis melalui proses fotosintesis untuk menyediakan energi dan atom karbon untuk sintesis senyawa lain dalam tanaman. Sukrosa adalah makronutrien yang mudah diasimilasi yang menyediakan sumber energi yang cepat bagi tubuh, memicu peningkatan glukosa darah yang cepat saat dikonsumsi. Dan ini gambar struktur dari sukrosa. Ada dua cincin yang tersambung. Satunya itu bentuk 6 sisi, yaitu ada glukosa, dan yang satunya bentuk 5 sisi, terdapat fruktosa. Jadi, struktur sukrosa itu gabungan antara glukosa dan fruktosa. Lanjut contoh disakarida, itu ada laktosa. Jadi, laktosa adalah satunya gula atau karbohidrat yang signifikan yang berasal dari hewan. Laktosa adalah disakarida yang terdiri dari fragmen beta-deglaktosa dan beta-deglukosa yang terikat melalui ikatan glikosidik. Maltosa timbul dari reaksi dua molekul glukosa dengan ikatan alfa 1,4 glikosidik. Maltosa merupakan anggota kedua dari rangkaian biokimia penting dari rantai glukosa. Maltosa ditemukan dalam sereal mentah, sayuran, dan produk sayuran, buah-buahan, almond, serta ayam sebagai gula gratis atau bisa juga berasal dari hidrolisis amilosa dan amilopektin atau pati yang terjadi pada berbagai sumber makanan. Dan ini struktur dari laktosa yang merupakan gabungan dari antara galaktosa dan glukosa. Dan maltosa itu gabungan dari glukosa dan glukosa. Dan ini ada contoh disakarida lagi, yaitu trehalose, terutama dikenal dari kemampuannya untuk melindungi protein dan biomolekul lain dalam kondisi stres sangat tinggi dan sangat rendah suhu selama
dehidrasi atau di bawah tekanan osmotik. Trehalosa dapat disintesis oleh jamur, tumbuhan, dan hewan invertebrata. Trehalosa memiliki keuntungan tambahan sebagai antioksidan. Nah, jadi ini gambar strukturnya dari Trehalosa. Baik, sekarang ada jenis karbohidrat, yaitu oligosakarida. Jadi oligosakarida adalah karbohidrat dengan derajat polimerasasi 2 sampai 10 yang mencakup galakto oligosakarida, frukto oligosakarida, dan manan oligosakarida. Senyawa ini tidak dapat dicerna oleh enzim pankreas maupun usus, namun larut dalam etanol 80%. Jenis oligosakarida yang umum ditemukan dalam kacang-kacangan dan biji tumbuhan meliputi rafinosa, stakiosa, dan verbacosa. Dan ini bentuk struktur dari rafinosa dan ini bentuk struktur dari stakiosa. Nah, ini contoh-contoh dari oligosakarida. Yang pertama itu ada rafinosa, adalah trisakarida yang terdiri dari galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Yang kedua itu ada stakiosa, adalah tetrasakarida dan non-pereduksi yang ditemukan bersama-sama dengan rafinosa dalam kacang-kacangan dan tanaman lainnya. Yang ketiga itu ada verbascosa, terdiri dari unit galaktosa yang bergabung dengan sukrosa. Dan ini jenis karbohidrat. Dan ini ada jenis karbohidrat lagi, ada polisakarida. Polisakarida yang memiliki lebih dari dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat kompleks yang terdiri dari ratusan hingga ribuan unit monosakarida yang terikat melalui ikatan glikosida. Mereka dapat memiliki struktur linier seperti selulosa dan amilosa atau bercabang seperti amilopektin dan glikogen. Polisakarida tidak larut dalam air dan umumnya tidak memiliki rasa. Contoh polisakarida meliputi pati, glikogen, dan selulosa yang berfungsi sebagai sumber energi dan struktur pada tanaman dan hewan. Dan ini gambar struktur dari homopolisakarida dan ini gambar struktur dari heteropolisakarida. Ini homopolisakarida yang tidak bercabang disusun dari satu jenis monosakarida dan bentuknya lurus memanjang tanpa percabangan. Ini homopolisakarida yang memiliki cabang, masih tersusun dari satu jenis monosakarida juga, tetapi memiliki percabangan ke samping seperti ini. Heteropolisakarida itu ada dua. Yang pertama ada two monomer tipe Unbrecht yang tersusun dari dua jenis monosakarida, rantainya tetap lurus tanpa bercabang. Yang kedua itu ada multiple monomer tipe branch, itu tersusun dari lebih dari dua jenis monosakarida, rantainya bercabang dan kompleks. Nah, sekarang ada jenis karbohidrat berdasarkan gugus karbonil atau strukturnya. Yang pertama itu ada aldosa. Aldosa mempunyai gugus karbonil, terminalnya itu O rangkap CH yang disebut gugus aldehid. Contoh aldosa itu ada glukosa, galaktosa, dan ribosa. Dan yang kedua itu berdasarkan gugus karbonil atau strukturnya ada ketosa. Ketosa mempunyai gugus karbonilnya C rangkap O di tengah-tengah yang berikatan dengan atom karbon lainnya yang disebut keton. Contohnya ketosa itu ada fruktosa, ribulosa. Nah, ini gambar strukturnya ketosa. Ini memiliki gugus karbonil C rangkap O di sini. Baik, next. Sekarang kita ada di identifikasi uji. Yang pertama itu
itu ada uji molis. Jadi uji molis adalah uji karbohidrat paling sensitif. Prinsip kerjanya dari molis adalah reaksi alfa naftol ditambah H2SO4 pekat akan membentuk atau menghasilkan warna ungu pada turunan fulvural. Hasil uji molis akan berubah menjadi warna ungu. Meskipun uji molis mampu mendeteksi berbagai jenis karbohidrat, termasuk monosakarida, disakarida, polisakarida, tapi uji ini tidak dapat mempertimbangkan perbedaan jenis karbohidrat itu secara spesifik. Ini uji dan ini reaksi percobaan dari uji molis. Jadi yang kedua itu ada uji Benedict. Pada uji Benedict akan menghasilkan hasil positif ketika adanya perubahan warna dari sampel berwarna biru jernih menjadi warna merah bata atau endapan berwarna merah bata. Terjadinya perubahan warna pada sampel karena terbentuknya endapan merah bata. Sebagai hasil reduksi ion Cu2 plus menjadi ion Cu plus oleh suatu gugus aldehid atau keton bebas yang terkandung dalam gula reduksi yang berlangsung dalam suasana basa. Sifat basa yang dimiliki oleh reaksi Benedict ini dikarenakan adanya senyawa natrium karbonat. Nah, ini reaksi dari uji Benedict. Nah, jadi gula pereduksi itu teroksidasi menjadi asam karboksilat, sedangkan ion Cu2 plus tereduksi menjadi Cu plus. Cu plus itu membentuk endapan merah bata Cu2O. Sekarang ada uji Barfoot. Jadi uji Barfoot itu digunakan untuk mengidentifikasi monosakarida berdasarkan kemampuannya mereduksi ion Cu2 plus menjadi Cu2O yang tampak sebagai endapan merah. Monosakarida seperti glukosa dan fruktosa akan menghasilkan endapan merah pada dasar tabung, sedangkan disakarida itu tidak. Dan ini reaksi uji dari Barfoot. Pada uji iodin. Uji iodin merupakan uji karbohidrat yang bertujuan untuk mendeteksi kandungan polisakarida. Percobaan yang mengandung polisakarida yaitu amilum atau pati. Hasil uji iodin itu berupa perubahan warna dari warna jingga, yaitu warna alami iodin, menjadi warna biru kehitaman atau biru keunguan. Dan ini reaksi dari uji iodin. Dan ini ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov itu digunakan untuk membedakan aldosa dan ketosa. Ketosa seperti fruktosa lebih cepat terhidrasi oleh HCl dan bereaksi dengan resorsinol membentuk kompleks berwarna merah ceri. Jika warna merah ceri muncul, sampel mengandung fruktosa. Jika tidak, sampel diduga mengandung aldosa seperti glukosa, manosa, ataupun galaktosa. Nah, ini reaksi dari uji Seliwanov. Dan ada uji Osazon. Uji Osazon itu digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat berdasarkan bentuk kristal ozazon yang terbentuk akibat reaksi gula pereduksi dengan fenilhidrazin. Glukosa, fruktosa, dan manosa menghasilkan kristal berbentuk jarum. Maltosa menghasilkan kristal seperti bunga matahari dan laktosa menghasilkan kristal berbentuk bubuk. Dan ini reaksi dari uji Osazon. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.